Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Biarlah kasih Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dan mari di pagi hari ini kita akan mengawali semua kegiatan kita yang berdasarkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, di tema yang sama, bagaimana kita memenangkan jiwa untuk Kristus. Kali ini bagaimana kita rindu untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Dan kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan dan menerima keselamatan yang sejati itu, sudah semestinya dan seharusnya menerima tugas panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Panggilan itu adalah bagaimana keselamatan yang sudah kita terima dan sudah kita rasakan, itu kita kabarkan kepada orang lain, sehingga orang yang belum mengenal kasih Kristus, agar mereka menerima keselamatan yang sama yang kita rasakan dan kita terima di dalam kehidupan kita. Nah, panggilan ini adalah merupakan panggilan yang berdasarkan sebuah komitmen untuk menjadikan hidup kita ini suatu kerinduan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Hal ini juga dimiliki oleh Paulus yang memiliki kerinduan di dalam memenangkan jiwa. Seperti halnya yang tertulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kerinduan Paulus memenangkan sebanyak mungkin orang atau sebanyak mungkin jiwa. Ini menjadikan dirinya menjadi hamba semua orang. Mengapa demikian? Karena Paulus merasakan keselamatan yang ia terima, ia miliki. Dia memiliki roh yang menyala-nyala untuk pelayanannya mengabarkan kabar kesukaan atau Injil Kristus. Ia rindu kabar kesukaan itu, kabar keselamatan itu diterima oleh banyak orang dan akhirnya banyak jiwa yang terselamatkan. Nah, apa yang dimaksud dengan menyelamatkan jiwa itu sendiri? Di dalam Yakobus 5 ayat 19 sampai dengan 20, di situ dikatakan, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada orang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Menyelamatkan jiwa di sini berarti membuat seseorang yang menyimpang dari kebenaran kemudian berbalik kepada jalan kebenaran dan membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, artinya juga kembali kepada jalan kebenaran. Dan jalan kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Kemudian timbul suatu pertanyaan, mengapa jiwa harus diselamatkan? Nah, ada hal yang digambarkan bagaimana atau mengapa jiwa itu diselamatkan. Kita akan baca di dalam Zakaria 9 ayat 16 sampai dengan 17. Saya bacakan. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu seperti kawanan domba umatnya. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada gambaran mengapa jiwa itu harus diselamatkan. Di situ digambarkan yang pertama di dalam ayat Zakaria 9 ayat yang ke-16. Jiwa-jiwa yang digambarkan sebagai kawanan domba umatnya. Domba-domba yang tersesat,
tetapi setelah menerima Tuhan Yesus, mereka menjadi kawanan yang tergembalakan. Kawanan yang tergembalakan, yang tadinya domba-domba itu tersesat, menjadi sebuah kawanan domba yang tergembalakan. Siapa yang menggembalakan? Yaitu Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka mari kita rindu menjadi jemaat, menjadi orang-orang percaya yang tergembalakan dan rindu memenangkan jiwa bagi Tuhan. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-16 itu dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, domba-domba ini adalah menggambarkan kita, bahwa kita ini harus dituntun Tuhan, harus juga mendengar suaranya, karena biarlah kita ini hidup menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu adalah hal yang pertama yang digambarkan, bagaimana jiwa itu digambarkan sebagai domba-domba yang tersesat, yang akhirnya menerima Tuhan Yesus menjadi satu kawanan domba, yaitu digembalakan oleh Sang Gembala Agung. Kemudian di situ juga digambarkan seperti permata-permata mahkota berkilap-kilap. Permata itu adalah barang yang berharga. Permata itu sangat disukai oleh banyak orang, dan begitu berharganya, maka permata itu menjadi satu hal yang sangat menarik dan menjadi mahal harganya. Itulah sebabnya jiwa digambarkan menjadi atau gambaran sebagai permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Jiwa berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu kita hidup juga, hidup yang berharga, bernilai dan menyenangkan banyak orang. Sekalipun permata itu berada di dalam kubangan lumpur, tetapi tetap sangat berharga, karena kilauannya membuat orang itu tertarik, orang itu senang. Bagaimanapun hidup kita, kalau jiwa kita itu digambarkan sebagai permata-permata mahkota yang berkilap-kilap, biarlah hidup kita juga berharga di dalam kehidupan di hadapan Tuhan. Mari kita juga rindu menjadi permata-permata yang menyenangkan orang lain, dan akhirnya kita rindu memenangkan jiwa untuk Tuhan, karena permata itu baik dan indah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memulihkan, apa saja pasti terjadi dan tidak mungkin menjadi mungkin. Disitulah karya Tuhan di dalam kehidupan kita, karena jiwa itu mahal harganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di situ juga digambarkan di dalam ayat yang sudah kita baca di depan, digambarkan teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara karena anggur. Anak-anak muda tumbuh mekar dan bersemangat. Di situ Zakaria mengungkapkan bahwa teruna Israel tumbuh pesat karena subur dan melimpah panen gandum. Sedangkan anak dara mereka bermekaran indah karena tuaian melimpah dari anggur. Itu menggambarkan negeri itu adalah subur karena penghasilannya. Israel mendapatkan belayan cinta kasih Tuhan dari Allah sendiri. Allah sangat peduli karena mereka mau bertobat dari segala dosanya, kemudian berbalik ke jalan Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa Israel yang ia berjanji hidup setia dan taat kepada Allah dan melakukan segala firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu mengiring Tuhan, itu adalah ada upah yang luar biasa, dan kita ini adalah mendapatkan pemulihan, dan kita mendapatkan pertolongan, janji Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu hidup yang kekal, karena kita sudah mendapatkan Mesias Kristus menjadi juru selamat kita.
Oleh karena itu jiwa yang digambarkan oleh Zakaria begitu berharga, begitu nyata, sehingga kita menjadikan orang-orang yang harus menanggapi bagaimana panggilan Tuhan terhadap hidup kita ini. Karena di situ di dalam Yakobus 5 ayat 20 di sana dikatakan bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah kita punya satu kerinduan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan? Rasa rindu itu artinya pasti kita memiliki satu kegerakan, satu tindakan, dan tindakan itu tentu tidak tinggal diam, dan ini semua disertai sebuah inisiatif untuk bergerak dan bertindak. Itulah yang namanya sebuah kerinduan. Bagaimana kita rindu untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Setiap orang percaya itu mendapatkan amanat dari Tuhan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan dikatakan, yaitu menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Di dalam firman Tuhan, kita ini diutus untuk memberikan kabar kesukaan, dan kita menjadikan hidup kita ini untuk mewartakan kabar kesukaan kepada orang lain, sehingga kita pun menjadi saksi, yaitu saksi dari firman Tuhan, karena kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memenangkan jiwa itu berarti kita telah menyelamatkan mereka dari penghukuman kekal, bekerja bagi keselamatan jiwa yang belum diselamatkan. Itu adalah merupakan panggilan yang mulia. Panggilan itu bukan berlaku hanya kepada para hamba-hamba Tuhan, para pendeta atau penginjil, bahkan misionaris, tetapi juga panggilan itu adalah panggilan yang ditujukan kepada kita. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita melayani mereka yang belum mengenal atau bahkan mereka yang sudah hilang. Karena kekeringan jiwanya, kita kembali, kita berfungsi bahwa kita ini harus menjadikan mereka untuk kembali mengenal akan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka, sehingga jiwa mereka itu adalah jiwa yang terselamatkan. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini adalah sebuah kerinduan, kenyataan yang dialami oleh Paulus di dalam kisah para rasul, di kisah jemaat mula-mula. Di situ mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan mereka dengan orang yang diselamatkan. Begitu gigihnya, begitu menyala-nyalanya Paulus untuk mengabarkan Injil. Baiklah, mari kita semua yang sudah diselamatkan, kita juga miliki untuk roh yang punya kerinduan untuk memenangkan jiwa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Daniel 12 ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kengerian itu ada, mari kita aktif, kita rindu, kita berkarya untuk memenangkan jiwa Tuhan. Dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana.
digambarkan sebagai orang yang bercahaya seperti cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang dan tetap untuk selama-lamanya. Kalau kita ini rindu memenangkan jiwa untuk Tuhan, mari kita hidup mencari perkenanan Tuhan, supaya kita ini dipakai oleh Tuhan lebih lagi untuk mendatangkan jiwa-jiwa di dalam menyelamatkan mereka menjadi keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan akhirnya banyak orang yang mengenal dan menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Maka disitulah Rasul Paulus, karena ia sangat luar biasa di dalam pekabaran Injil, dia merelakan dirinya menjadi hamba semua orang. Untuk tujuannya apa? Memenangkan jiwa. Mari kita dengan rendah hati memiliki hati seorang hamba untuk mendapatkan sebuah kepercayaan Tuhan di dalam memenangkan jiwa. Marilah kita punya kerinduan untuk mencari bagaimana menyelamatkan yang hilang, bagaimana mengenalkan mereka yang belum mengenal kasih Kristus melalui sebuah kerinduan akan mempersembahkan jiwa bagi Tuhan. Tentu kita tata dari hidup kita harus kita tata bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa memiliki kerinduan untuk memenangkan jiwa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Mu untuk menaruh di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam kehidupan kami untuk rindu menjadi orang-orang yang memenangkan jiwa untuk kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami yang sudah Engkau selamatkan bisa kami berikan kepada orang lain, dan akhirnya Tuhan, banyak orang yang terselamatkan di dalam kehidupan ini, sehingga banyak orang yang mengenal Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan akhirnya Tuhan, banyak orang yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memasuki hari ini dengan kasih Tuhan. Kami serahkan aktivitas apapun ya pekerjaan kami, apapun kegiatan kami hari ini di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.